Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Dwiwolasari dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muji Suwarno MPD. Selanjutnya, kita di sini dari kelompok 5 yang beranggotaan, yang pertama yaitu Aima Pratama Angelina, yang kedua yaitu Kaisa Zawadal Afia, yang ketiga Eri Dwi Wulasari, yang keempat yaitu Maharani Nurrohmah. Untuk materi yang pertama yaitu organisasi kurikulum. Seperti yang kalian ketahui bahwasanya ada beberapa pendapat. Contohnya yaitu yang dikutip dari Muhammad Ansyar tahun 2015, bahwasanya organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik unik, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Lalu dikutip lagi oleh Zainal Arifin pada tahun 2011, organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil kutipan tadi, kelompok kita berdiskusi menyimpulkan bahwasanya pengertian organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Mbak Eri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model organisasi kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum, terdapat beberapa konsep yang perlu diperhatikan, yakni model pendekatan, kurikulum subjek akademis, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat adalah kurikulum teknologis. Untuk yang pertama adalah kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah model pendekatan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek materi atau bahan pembelajaran. Sehingga semakin baik guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka akan semakin mudah pula murid menyerap materi yang diberikan. Dan tujuan dari kurikulum subjek akademis adalah mengorientasikan siswa untuk lebih mengembangkan ide-ide pemikirannya dalam proses pembelajaran. Diharapkan siswa agar tidak hanya menguasai pada satu pengetahuan saja. Dan metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam subjek akademis adalah metode ceramah, di mana guru banyak menjelaskan materi dan murid mendengarkan dan serta memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Kriteria yang dituju pada kurikulum ini adalah penilaian dari hasil kerja peserta didik. Dan untuk sistem evaluasinya menggunakan sistem evaluasi uraian, di mana dengan tes uraian, guru mengetahui proses kerangka berpikir siswa dalam menjawab soal. Untuk model kurikulum yang kedua adalah kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah model kurikulum yang lebih mementingkan pada aspek kemanusiaan, yakni kemampuan untuk memanusiakan manusia. Dalam arti kata lain, kurikulum ini lebih memfokuskan pada potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dan tujuan dari kurikulum humanistik adalah mengorientasikan siswa untuk terbuka dalam potensi yang dimilikinya, sehingga siswa bisa lebih banyak mencari pengalaman untuk mengeksplor potensi yang dimilikinya. Dalam
metode pembelajaran ini biasanya menggunakan metode demonstrasi, yakni guru memperagakan langkah-langkah pembelajaran agar siswa nantinya bisa ikut langsung praktek. Dan kriteria yang dituju pada kurikulum humanistik biasanya mementingkan proses dibandingkan dengan hasil. Dan untuk sistem evaluasinya menggunakan sistem evaluasi subjektif, di mana terbuka bagi murid maupun guru. Untuk kurikulum yang ketiga dan yang keempat adalah kurikulum rekonstruksi sosial dan kurikulum teknologis yang akan disampaikan oleh Mbak Zawadal Askia. Terima kasih Mbak Emma, saya akan melanjutkan tentang model organisasi kurikulum. Kurikulum rekonstruksi sosial. Model konsep kurikulum rekonstruksi sosial adalah model pendekatan kurikulum di mana lebih memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Peserta didik diberikan permasalahan dan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan dari kurikulum rekonstruksi sosial yakni melatih siswa untuk menghadapi peristiwa maupun persoalan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan biasanya berupa cooperative learning, yakni pembelajaran yang disusun berkelompok, atau juga bisa menggunakan strategi pembelajaran berupa problem-based learning (PBL), yakni pembelajaran yang didasarkan atas suatu masalah untuk kemudian dicari solusinya. Dan terakhir yakni kurikulum teknologis. Model konsep kurikulum teknologis adalah model pendekatan kurikulum di mana lebih memanfaatkan peran teknologi, baik teknologi yang berupa alat hardware maupun teknologi yang berupa sistem software. Peserta didik dituntut dapat menguasai keduanya. Tujuan dari kurikulum teknologis adalah siswa mampu melakukan proses pembelajaran dengan sarana teknologi. Metode pembelajaran yang digunakan biasanya berupa PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional, CBSA, cara belajar siswa aktif, maupun distance learning atau pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami saat ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Baik, saya akan melanjutkan tentang jenis organisasi kurikulum. Yang pertama, correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan. Pada correlated kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi atau broadcast menurut Rusman 2009. Polanya menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain atau correlated, walaupun mungkin batas-batasnya satu dengan yang lain, menurut Razali M. Thoaib dan Irman Siswanto. Contohnya, mata pelajaran biologi, kimia, fisika dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Beberapa guru mata pelajaran mengadakan pertemuan untuk merencanakan secara bersama-sama tentang apa dan bagaimana mengorelasikan materi pelajaran. Kekurangan correlated kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. 2. Kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. 3. Kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlalu abstrak. Sementara itu, kelebihannya adalah sebagai berikut. Pertama, bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis, menurut Rusman 2009. Jenis organisasi kurikulum yang kedua, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya, menurut Sukiman 2013. Kurikulum tidak menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah ini dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta,
tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan siswa tidak hanya pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Kelebihan dari integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Siswa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi. Siswa menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerjasama. Mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran, siswa dapat belajar secara maksimal. Kelebihan yang selanjutnya, belajar berdasarkan pada pengalaman langsung dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat, dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana, dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda, memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak dalam pengorganisasian. Kekurangan dari integrated curriculum atau kurikulum terpadu adalah ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk banyak menimbulkan keberatan, tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini, masyarakat, orang tua, dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini. Jenis organisasi kurikulum yang ketiga, separated subject curriculum. Separated subject curriculum merupakan kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran. Kurikulum ini berkembang dan digunakan di banyak negara dan Indonesia salah satu negara yang menggunakan kurikulum seperti ini di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah. Mata pelajaran merupakan hasil pengalaman dan pengetahuan yang dikumpulkan sejak dulu, lalu disusun secara logis dan sistematis, disederhanakan dan dibagikan kepada anak-anak di sekolah sebagai mata pelajaran, disesuaikan dengan tingkatan jenjang sekolah. Mata pelajaran terdapat batasan-batasan yang memisahkan mata pelajaran untuk tiap kelas. Kurikulum ini dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran. Kekurangan dari separated subject curriculum adalah penyajian mata pelajaran terpisah, kurang memperhatikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut psikologis, banyak terjadi verbalitas dan menghafal sehingga tujuan pelajaran kurang dihayati oleh peserta didik, cenderung statis dan ketinggalan zaman, kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Kelebihan dari separated subject curriculum adalah sebagai berikut. Pelajaran yang disajikan secara sistematis dan logis. Kurikulum ini mudah disusun, penilaian lebih mudah karena berdasarkan buku-buku pelajaran tertentu. Kurikulum ini memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena guru sudah menguasai materi yang akan diajarkan. Kurikulum ini digunakan di sekolah dasar dan menengah, dengan begitu sesuai dengan kurikulum di perguruan tinggi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.